Halo anak-anak, marilah kita belajar tentang tema 4 subtema 2 pembelajaran 3 tentang pekerjaan di sekitarku dan dampak bagi lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Mata pelajaran yang kita pelajari hari ini terdiri dari IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita membaca aturan berdiskusi terlebih dahulu. Yang pertama, bentuklah kelompok dengan teman yang dekat dengan rumahmu. Yang kedua, berkelompoklah dengan anggota 5 orang anak tiap kelompok. Yang ketiga, berikan nama kelompokmu sesuai nama hewan yang kamu sukai. Dan pilihlah nama kelompok sesuai kotak-kotak warna-warni di samping ini. Pilihlah salah satu nama kelompok yang akan menjadi nama kelompokmu yang akan kamu tulis di LKPD nantinya. Berikut adalah pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang terdiri dari isi teks, pekerjaan, dan gambar 3 dimensi. Pekerjaan itu ada 2 jenis. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa itu contohnya adalah poluan, dokter, perawat, dan lain-lain. Pekerjaan yang menghasilkan jasa biasanya dia menawarkan jasanya untuk membantu atau menyediakan barang atau jasa untuk orang lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya petani, nelayan, dan sebagainya yang menghasilkan produk yang dapat dipasarkan atau dijual nantinya. Nah, berikut merupakan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Yang menghasilkan jasa terdiri dari dokter, guru, polisi, sopir, tentara atau TNI, dan perawat. Sedangkan yang menghasilkan barang ada petani, nelayan, peternak, pengrajin sepatu, pembuat roti, koki, atau chef. Nah, dari semua ini kalian bisa menyebutkan lagi jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan menghasilkan barang yang ada di sekitarmu. Pekerjaan selain menimbulkan keuntungan atau menghasilkan keuntungan juga mengakibatkan dampak kerusakan. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan atau kerusakan tanah karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga kesuburan tanah menjadi berkurang. Selanjutnya penangkapan ikan dengan pukat harimau atau biasa disebut dengan kapal cantrang. Hal ini merusak karena jaring yang digunakan itu sangat besar dan dalam sehingga dapat menjaring semua ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil termasuk kura-kura, hiu, dan bahkan menyangkut di terumbu karang sehingga merusak habitat asli dari hewan-hewan tersebut. Nah, gambar di bawah itu adalah dampak dari kerusakan akibat pekerjaan manusia, yaitu yang sebelum terumbu karang dan ikan-ikan masih banyak, sesudahnya terumbu karang rusak yang mengakibatkan ikan-ikan juga banyak yang berkurang. Berikut contoh pelestarian sumber daya alam. Yang pertama menggunakan pupuk organik, yaitu yang berasal dari kotoran hewan atau sisa tumbuhan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Yang ketiga, melakukan konservasi terumbu karang atau membuat terumbu karang buatan di dasar laut. Nah, setelah kalian mengetahui jenis-jenis pekerjaan dan dampak yang ditimbulkan, nanti kalian akan berdiskusi di LKPD, yaitu memberikan contoh pelestarian yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, masih berhubungan tentang sumber daya alam,
Sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan adalah kayu. Kayu berasal dari pohon dan salah satu hasilnya adalah pensil yang biasa kalian gunakan untuk menggambar atau menulis. Berikut teks tentang proses dari pensil dan cara melestarikan pensil. Ayo dibaca dulu. Masih berhubungan tentang pensil, kalian biasanya menggambar menggunakan pensil. Salah satu gambar yang dapat kalian buat adalah gambar 3 dimensi. Gambar 3 dimensi sendiri itu karya seni yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi dan menempati ruang. Berikut contoh dari gambar 3 dimensi. Jadi, gambar 3 dimensi itu memiliki bayangan. Jadi seolah-olah dia timbul, padahal sebenarnya tidak, sehingga terlihat seperti memiliki panjang, tinggi, dan volume. Yuk berdiskusi. Kerjakan LKPD yang nanti akan diberikan oleh Bu Guru sesuai dengan kelompokmu. Terima kasih.